maksudnya silakan Bu Pit untuk tanya jawab buat para alumni kita yang di Jepang. Silakan Bu Pit. Apanya? Tentang pengalamannya atau tentang prosesnya? Serah, kalau di proses dari awal sampai akhir, saya bagi waktu untuk Bu Pit mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit untuk sharing untuk di pertanyaan buat alumni kita, Bu. Oke, terima kasih Pak Rino. Ya, Marina, Hendra ya. Senang bisa bertemu di dunia maya ya, di Zoom kita. Jauh tapi tidak bisa jarak ya. Selamat buat Hendra sama Marina yang sudah berhasil ya kerja di Jepang. Itu cita-cita semua perawat Indonesia itu ya. Apalagi sekarang program kita outcome-nya ke global, itu sasaran pertamanya adalah kerja di Jepang. Nah, ini sangat bagus sekali dan membuat sekali bahwa hari ini kita dapat bertemu ya, atau ibu wawancarai lah ya. Iya. Hari ini sama Hendra selama bekerja di Jepang. Kayaknya pertama dulu yang paling lama kan Hendra ya? Ya Bu, genap 2 tahun sudah Bu. Hendra Bu. Ya. Marina sudah berapa? Setahun Bu. Setahun. Ya, beda pengalaman ya. Paling Bu nanya, paling proses Hendra sama Marina bagaimana bisa sampai bekerja di Jepang ya, mungkin bisa jadi nanti berbagi pengalaman ya, supaya nanti adik-adiknya atau alumni yang junior ya, juniornya nanti bisa mengikuti jejak untuk bekerja di Jepang ya. Mungkin pertama bisa dari Hendra, selanjutnya bisa dari Marina. Ya Bu. Ya Bu. Jadi mulai dari saya Bu ya, proses bisa bekerja di Jepang Bu ya. Ya, boleh. Oh ya. Ya, mulai Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hendra Saputra, alumni Stikes Rahim Jambi, program studi alumni S1 Keperawatan angkatan 2011 dan Profesioners angkatan 2015. Alhamdulillah saat ini saya sedang bekerja di Jepang di salah satu fasilitas kesehatan yaitu Kakigawa Higashi Byoin. Nah, jadi di sini saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana proses saya bisa sampai di Jepang, bekerja di Jepang. Nah, jadi program pemerintah untuk lulusan perawat itu ada 2 program, Bu. Ada khusus untuk care worker dan untuk perawat. Nah, saat ini yang saya ambil yaitu care worker, Bu. Kalau untuk perawat itu harus ada pengalaman bekerja di rumah sakit minimal 2 tahun yang terhitung dari STR terbit. Nah, sedangkan saya ya Bapak Ibu ketahui bersama bahwa saya baru lulus tahun 2017 kemarin, kemudian saya langsung ikut daftar di program BNP 2 TKI. Iya. Nah, kalau dulu namanya BNP 2 TKI, kalau sekarang sudah berubah Bu, jadi BP 2MI, Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Nah, sebenarnya banyak program untuk menyalurkan kerja di Jepang, ada program BNP 2 TKI atau BP 2MI, ataupun dari lembaga pendidikan LPK gitu, pelatihan-pelatihan bahasa Jepang, kemudian ada dari PT, sebenarnya banyak Bu. Cuman di sini saya akan sedikit cerita tentang proses saya, yaitu saya mengikuti program BP 2MI. Nah, program pemerintah ini dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 tahun sekali, yang mana biasanya pendaftaran itu dimulai dari bulan 3 sampai bulan 5. Nah, kemudian dari proses pemberkasan, kemudian nanti ada tes keperawatan, ada tes psikologi, kemudian apabila itu dinyatakan lulus, kemudian kita mengikuti cek kesehatan. Nah, nanti jika cek kesehatan juga dinyatakan lulus, kita bisa ada apa namanya ya, interview gitu Bu. Jadi interviewnya ada 2, di situ ada interview langsung bersama orang Jepangnya, face to face, wawancara kenapa kita ingin bekerja di Jepang. Kemudian yang keduanya kita di sini ada stand. Jadi yang kedua itu ada beberapa stand yang bisa kita kunjungin. Maksudnya di stand sini adalah mereka kayak job fair gitu Bu, Pak. Jadi di sana ada beberapa
apa namanya fasilitas penerima pekerja gitu. Jadi kita datangi satu persatu, kita memperkenalkan diri, kita ingin bekerja di sini begitu. Nah, jadi apabila dinyatakan lulus, nanti kita akan melaksanakan pelatihan bahasa Jepang itu di Depok, Jakarta selama 6 bulan. Kemudian setelah itu lanjut di Jepang selama 6 bulan. Ya mungkin itu aja sih, Bu, Kak. Upit, ada Bu lagi? Oh, berarti proses 1 tahun ya? Iya, pelatihannya 1 tahun, Bu. 6 bulan di... Dari awalnya berarti 6 bulan tambah 6 bulan berarti 1 tahun ya? Baru bisa bekerja ya? Iya, benar, Bu. Apa namanya itu yang Ibu dengar kan kalau bekerja di Jepang itu kan bahasa Jepangnya harus N4, L5 gitu ya, nggak paham juga Ibu tingkatannya gitu ya. Kan TOEFL-nya atau IELTS-nya kan harus sekian gitu ya. Iya. Nah, bisa berbagi pengalaman Hendra bagaimana supaya bisa menguasai bahasa Jepangnya sehingga bisa diterima di tempat bekerja di sana. Iya. Nah, jadi kalau untuk program pemerintah ini dari tahun ke tahun itu semakin ketat, Bu. Kalau di zaman saya itu syaratnya itu tidak harus memiliki N5 atau N4 kemampuan bahasa Jepang. Namun makin ke sini ada standarnya, katanya minimal punya N5. Standar minimal paling bawah itu, Bu ya. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya itu sebagai penunjang aja sih, Bu. Apabila kita mempunyai kemampuan bahasa Jepang, tentu itu akan menjadi nilai plus kita untuk bekerja di Jepang. Namun sebenarnya pelatihan selama 1 tahun di Jepang itu menurut saya sudah cukup. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum menguasai bahasa Jepang, ya dari sekarang bisa mengikuti kursus-kursus yang ada baik itu di Jambi maupun secara online. Karena di sini tidak hanya kursus secara langsung, Bu ya. Sekarang kan metodenya daring Bu ya. Gitu ya, sudah metode online Bu ya belajar. Bahkan pemerintah situsnya itu Japan Foundation itu membuka web untuk bagi yang ingin bekerja di Jepang bisa belajar bahasa Jepang. Cuma nama webnya saya juga lupa, Bu. Mungkin Marina tahu itu. Ya berarti kan tetap intinya bahasa ya, karena kan di Jepang itu nggak ada bahasa Inggris, bahasa lain ya, tapi bahasa Jepang ya kan komunikasinya kan, berarti kan kalau emang bekerja di sana kan harus menguasai bahasa Jepang lah minimal kan dari 5 tadi. Iya benar. Mungkin dari Marina mau nambahin. Apa Hendra bisa cerita bekerjanya di perusahaan seperti apa? Oh ya, dari saya Bu ya. Rumah sakit atau apa gitu ya? Iya. Kerwaker, iya. Jadi di Jepang itu, iya Bu. Selesai. Mau bisa diulangi lagi Bu? Putus-putus Bu. Apa Bu, Upit? Maksudnya Bu Upit nanya tadi bekerja di mana gitu maksudnya? Oh, bekerja di mana ya? Kalau Kerwaker di sini kebanyakan pekerja itu di Shisetsu, Pak Bu. Nah, jadi tapi di tempat saya ini dia sebagai kaki gawah Higashigoin. Jadi rumah sakit yang khusus rumah sakit khusus lansia. Oke, khusus lansia ya. Itu rumah sakit swasta atau negeri itu? Bukan. Lansia panti itu tempat memang yang swasta atau negeri? Kalau di sini swasta atau negeri, dia punya perusahaan, Pak. Oh, perusahaan ya? Iya. Misalnya perusahaan nama perusahaan saya ini kan Riawakai. Jadi ada cabang-cabang rumah sakitnya di setiap daerah gitu. Oke. Nah, mungkin karena Bu Pit tadi di perjalanan, otomatis ya saya alihkan langsung ke saya ya. Nah, iya. Oke, langsung ke Bu Dwi, ada? Iya. Silakan Bu. Iya, sorry. Maklum. Lagi ada yang di-prepare kan. Ya Allah, saya terakhir aja lah. Ada mahasiswa tuh yang mau tanya ntar. Oh iya. Nah, Bu Pit nongol. Nah. Maklum kalau di jalan. Iya, lanjutlah Bu Pin dulu. Aja Bu Pit. Ya. Ada lagi Bu Pit? Ya, cuma nanya ke Marina, Bu. Ada nanya ke Marina? Marina boleh.
Oke, silakan Marina, Bu. Karena kan prosesnya terkait apakah prodi. sama dengan Hendra atau gimana? Maksud Bu Pit, Marina nanya apakah sama prosesnya seperti Hendra? Oh, proses sama Bu. Kita itu apa namanya mengikuti program yang sama. Oh, programnya sama. Iya. Ya. Jadi 1 tahun juga ya Marina kemarin ya, ikuti proses ya. Iya Bu, sama Bu, kurang lebih sama Bu. Oh. Nah, kalau tempat kerjanya sama dengan Hendra? Iya beda Bu, kayak beda provinsi gitu Bu. Oh, beda tempat, tapi Iya. ke warga juga. Beda perusahaan, beda lokasinya juga Bu. Oh, seperti apa mungkin cerita Marina seperti apa? Kalau saya itu di Yogo Bu, di Takara Tsukashi. Nah itu kalau saya sendiri, saya bekerjanya di care home Nakayama Cibubur Bu. Jadi nama perusahaannya itu welfare. Oh gitu. Sudah 1 tahun ya, Hendra 2 tahun. Harus 1 tahun. Kontrak dikontrak juga ya? Iya Bu, dikontrak juga sama 4 tahun. Berapa tahun kalau Marina? 4 tahun juga Bu. Oh sama. Terus kalau di Mungkin tempat saya itu bisa. ada ini, ada bukan dari Indonesia aja, tapi juga dari Vietnam sama Filipina Bu. Jadi negara Jepang itu juga mengikuti perawat dan negara. Kamu tetap kayak di gimana? Ya? Kayak bisa dilihat mana sih performa perawat di Indonesia dengan negara lain. Sekarang ini kan sudah masih corona, masih pandemi ya? Iya Bu, masih pandemi Bu. Apa masih lockdown atau masih dari luar Jepang apa sudah boleh masuk? Bagaimana? Oh, kalau yang dari Vietnam udah boleh masuk Bu, cuman yang tahun ini dari Indonesia kayaknya belum bisa Bu. Kalau nggak salah awal April baru bisa masuk. Oh, April ya. Karena kemarin kita mau berangkatkan yang adik-adiknya yang escape sudah siap beberapa untuk berangkat. Kemarin rencananya November, cuman karena belum dapat info bahwa warga Indonesia boleh ke sana atau Jepangnya sudah terima dari luar, itu belum tahu info ya. Jadi belum tahu juga apakah rencana kan tahun ini lagi, nanti dikaji lagi. Ya, berarti bulan 4 tuh ada gambaran gitu ya? Iya. Oh ya, terima kasih ya Marina sama Hendra atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan nanti bisa memicu adik-adiknya ya. Kita rencana program magang, tapi ada juga yang nanti alumni juga, kayak SD15. Nanti banyak lagi alumni kita yang bekerja di Jepang sehingga bisa mengembangkan yang didapat timba ya untuk Indonesia lah namanya ya. Amin. Terima kasih Hendra sama Marina. Ya Bu. Terima kasih Pak Rizno. Oke, terima kasih Bu Pit atas masukan dan saran dan juga pertanyaan buat alumni kita. Oke, selamat jalan Bu Pit, hati-hati di jalan. Bu Pit. Ya. Salam. Oke, langsung. Bu Dwi. Terima kasih. Boleh kata? Oh, boleh. Boleh. Hah? Oke. Bu Pit, Bu Dwi. Ya. Silakan Bu, Bu Pit sudah selesai. Pak Rino. Ya. Boleh ke satu mahasiswa dulu sambil saya mau mindahin ke laptop. Oke, sip. Ke HP ini agak backgroundnya agak susah. Oke, siap. Nah, kita langsung aja nih buat Hendra, buat Marina. Ini ada mahasiswa lagi semangat-semangatnya ke Jepang sampai belajar listening, belajar bahasa Jepangnya, selalu pamer ke media sosial, cara komunikasinya. Ini ada Farah, ada Misina. Oh iya, Pak Rino. Ayo Bu. Perkenalkan. Ya. Ya, ini
Coba nih muncul Farah ya. Iya. Memang saya Siapa undang, nih Bu. Sherly? Mm-mm. Sama Cina nih. Yang calon rencana mau ke Jepang ini. Ya, itu. Mereka Oke. suka belajar bahasa Jepang gitu ya. Ya, betul Dan bisa sekali. memenuhi Semangat-semangatnya standar mereka bahasa dari Jepang di media sosialnya. sana Silakan. gimana yang tadi Pak tadi lah gitu ya. Mm-mm. Ya, Siapa mau tanya itulah itu. nih? Silakan. Atau Farah, atau Serina Saragi, atau Nikel, Liza. Silakan. Farah dulu. Silakan Farah. Apa Farah? Aduh, malu, Pak. Oh, jangan malu-malu, biasa aja. Sama senior-seniornya sini di atas ya. Silakan. Biasa. Iya, udah biasa tuh. Renda lah biasa dia. Biasa. Lah biasa apa? Iya. Nah, maksudnya komunikasi. Kan saling komunikasi ke Farah tuh. Silakan Farah. Hai, konbanwa minasang. Konbanwa. Oke. Ya Bang Hendra dan Kak Arina. Salam kenal. Salam kenal, Yo, Farah. kenal. Ya, kenalin nama saya Farah. Mungkin juga sempat kan pernah chattingan gitu walaupun dari sosial media. Tapi kalau dengan Bang Hendra sih sudah kenal karena ternyata kami tetanggaan. Oh. Iya. Atau lorong. Satu lorong rumahnya. Satu lorong. Iya. Iya, baru sadar, Pak. Baru sadar. Iya. Halo, ya silakan. Iya. Ayo, ada pertanyaan enggak? Mungkin dengan Rina, mungkin enggak Rinanya atau Bang Endranya. Oh iya, berarti Bang, Kak, itu waktu daftar yang ke Jepang itu yang pakai BNP 2 TKI itu ya? Atau Iya, gimana? benar. Oh. Nah, itu bukanya itu per tahun gitu atau gimana, Bang? Kalau untuk pembukaan pendaftarannya itu setiap tahun ada. Cuman karena di sini kan karena ada pandemi corona, jadi tahun kemarin saya kurang tahu juga sih. Sekarang pembukaan EPA 14 sudah dimulai, sudah tahap proses matching, pemilihan tempat kerja. Mungkin Marina tahu mungkin. Tahun 2020 ini buka nggak ya? Atau Rina? Kalau 2020, Iya. 2021 enggak? 2000 Ya, tahun-tahun ini maksudnya Pak, Oh. yang 2020 ini. 2020 ada dibuka, Kak. Oh, dibuka ya. Cuman berangkatnya ke Jepang itu masih di-delay karena kan pandemi corona. Jadi pelatihan tetap berlanjut di Indonesia, cuman untuk keberangkatan ke Jepangnya itu masih di-delay. Dari kondisi coronanya gitu. Oh gitu, mungkin karena corona ya. Iya. Kalau Farah? Sebelumnya untuk abang dan kakak sendiri itu waktu ke Jepangnya itu udah lolos ke Jepangnya itu setelah emang udah tamat dari Stikbal langsung atau mungkin ada jedanya dulu nih mungkin untuk belajar 1 tahun atau 2 tahun baru bisa berangkat ke sana gitu. Dari siapa dulu? Nanya ke siapa Farah? Boleh. Ya. Kalau dari saya kan waktu itu tahun 2017 sedang professioners. Jadi saya daftar saat sebelum wisuda itu. Sebelum wisuda professioners, jadi saya daftarnya menggunakan ijazah S1 keperawatan. Nah, dan juga sebelum mengikuti proses BNP 2 TKI ini, saya mengikuti sejenis kursus gitu, Pak. Ya. Di mana namanya? Aratana Kibo. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Jadi yang dipelajari cuma basic-basicnya seperti memperkenalkan diri, sekarang lagi di mana, kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya dasar-dasar aja sih. Ya, itu yang dibilangi sama si Fadli ya? Iya. Gambar TV. Nah, silakan Farah apa lagi? Terus si Marina mau jawab mungkin? Nah, Marina apa jawabnya? Kalau kakak sendiri, waktu sebelum wisuda kan Bang Hendra ada ngasih informasi tentang program EPA ini. Nah, dari situlah kakak nanya-nanya ke Bang Hendra gimana prosesnya. Setelah itu, kan dari satu tahap itu ada jenjang waktunya agak lama. Jadi menjelang
pemberitahuan untuk tahap selanjutnya, kakak juga masuk mencoba untuk tetap melanjutkan nurse. Terus karena nurse ternyata sampai di tahap akhir, pengumuman tahap akhirnya itu keduluanan daripada wisuda kakak. Jadi kak milih berangkat dulu. Jadi belum wisuda untuk nurse-nya gitu. Udah lulus ya? Oh. Udah selesai? Belum. Belum, tinggal siklus komunitas, Pak. Pantas. Sayang kali ya. Iya. Nah, itu kan pas tuh. Abis tamat nurse langsung juga ikut berangkat kan. Nah, kalau Rina pengumumannya duluan yang keluar. Oke, langsung ke Nanya lagi enggak, Pak? Oke, silakan. Gimana sih kayak peluangnya gitu nah Kak, Bang gitu nah untuk kayak yang kita mau berangkat ke sana. Terus apalagi kan kita juga tahu katanya perawat juga kan banyak dibutuhkan di Jepang. Gimana sih peluangnya terkhususnya di Jambi gitu? Dari siapa lagi? Arina dulu, gantian. Kalau peluang, kalau menurut kakak sendiri itu besar, Dek. Yang penting pede aja, terus positif aja gitu. Karena memang sih kalau sudah di dunia kerja, kita bersaingnya sama negara lain. Tapi kalau masih di Indonesia, kita bersaingnya sama provinsi lain. Jadi adik positif aja, kita dari Jambi gitu, bawa nama Jambi. Terus kalau nanti kan banyak itu, apalagi kalau udah nyampe di Jakarta pas tahap interview gitu kan, kita kan pasti bawa nama Jambi. Nah, dari situlah kita bisa menjelaskan alasan paling penting kenapa kita ikut EPA ini. Menurut apa sih? Lagi Farah? Enggak, Kak, udah. Malu Farahnya. Gitu. Tumben agak malu, biasa lain ya. Oke, silakan langsung ke Bu Dwi. Untuk memberikan berbagi lah intinya Bu. Silakan Bu Dwi. Oke, terima kasih Pak Rino. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hendra, Marina? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah seperti yang dilihat ya, mudah-mudahan di sana nggak ada kena dampak COVID ya. Iya Bu. Marina tanpa cerah aja dia semenjak di Jepang nih. Senang ya Bu. Happy fun di sana. Bahagia ya Bu. Bahagia ya deh. Iya, sudah menyerupai orang Jepang Hendra di sana deh. Kamera itu Bu. Ini Bu. Oke, terima kasih Kak Rino kesempatannya. Mungkin sama seperti dilakukan episode minggu lalu ya Pak Rino. Iya Bu. Part berapanya nggak tahu deh Pak Rino. Pokoknya dia ada part-partnya nggak tahu lah. Iya. Yang jelas minggu lalu kita ketemu dengan Fadli ya. Fadli Bu. Fadli. Luar biasa mahasiswa-mahasiswa yang udah go internasional ini, apresiasi yang luar biasa pastinya buat mahasiswa alumni ini. Kita nggak nyangka ternyata yang dulunya semasa di kampus yang suka diam-diam, ternyata yang diam-diam itu diam-diam menghanyutkan ini dia diam-diam menghanyutkan itu. Dunia itu bahaya Bu. Ya, benar-benar. Ada kebanggaan yang luar biasa dari kami dosen-dosen Stigba sudah mampu, maksudnya ya akan Hendra dan Rina lah khususnya sampai ke negara Jepang, di mana kita tahu Jepang itu adalah negara yang luar biasa dengan ipteknya ya, teknologinya udah canggih, semua udah canggih, dengan biaya hidup juga sudah luar biasa, pendapatannya juga luar biasa. Gitu. Semongko mahal. Iya Farina, mahal. Iya. Mahal ya Nek. Mimpi sih ke sana karena jadi cita-cita. Jadi suara Bu Dwi putus-putus.
Ya, macet. Macet lah. Nah, itu Bila tuh biasa. beberapa, Ini buat oh iya, iya. macet, Bu. Putus ya. Ya, Jangan putus, Bu. sampai hubungan Sampai hubungan kita kita terputus. putus. Masya Allah. Nah, tadi sudah Bu Pit tanya, Farah juga udah nanya terkait proses ya. Sekarang yang akan saya tanyakan, apa sih rasa yang ada, maksudnya rasa, jangan bilang rasa yang pernah ada lah ya. Atau sekarang rasa yang dinikmati gitu kan. Saya pengen tanya, apa sih rasa yang dinikmati di Jepang setelah Hendra dan Rina tahu bahwasanya kita itu Provinsi Jambi adalah provinsi yang kecil, di mana Indonesia saja orang kalau dibilang dari mana asalnya, dari Jambi, di mana tuh gitu kan ya. Apalagi kamu sudah ke Jepang gitu. Secara Jepang itu sangat, nah, mungkin bisa diceritakan apakah satu kebanggaan yang luar biasa, ataukah seperti apa, atau merindukan orang yang di India khususnya keluarga atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan buat adik-adiknya sekalian. Silahkan, mungkin dari senior dulu ya, Hendra. Ya, Ibu, Bapak. Ya, Bu. Bicara tentang rasa, Bu ya. Berarti ada rasa suka maupun rasa sedih, Bu ya. Nah, berarti kalau bicara tentang suka dukanya ada ya. Ya, suka dukanya, Bu ya. Ya kalau bicara tentang sukanya di sini tentu kita banyak ya suka, Bu ya. Maupun kalau yang sedih pasti ada. Di sini bicara tentang rasa yang menyenangkan lah, Bu ya. Di sini banyak memperoleh ilmu-ilmu baru tentunya, Bu. Nah, ilmu baru, kemudian dapat merasakan 4 musim di Jepang. Nah, kemudian juga di sini kita bisa sambil belajar di sini, Bu. Tidak hanya fokus merawat lansia di sini, Bu ya, tapi kita belajar sekaligus bagaimana kebudayaan di Jepang. Itu seperti budaya disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur, bekerja keras. Itu benar-benar dirasakan, Bu. Seperti di sini kan biasanya setiap bulan itu ada seminar di rumah sakit. Nah, jadi mereka melaksanakan itu jam 5.45 pulang kerja. Jadi jam 5.45 itu benar-benar on time. Jam 5.45 itu bukan sedang menunggu peserta, namun ya sudah dimulai 5.45. Nah, kemudian juga mereka bekerja keras. Pokoknya benar-benar benar-benar kerja keras ekstra lah gitu, Bu. Nah, kemudian kalau bicara tentang dukanya di sini, ya tentu kita kan sebagai Muslim tentunya, Bu ya, Pak, jauh dari masjid. Masjid ada setiap provinsi, ada di sini, Pak, Bu, setiap provinsi. Cuman bisa dikatakan kurang lebih 1,5 jam kalau dari tempat saya ke masjid. Iya, cukup jauh. Jadi kalau mau sholat Jumat itu, kalau mau sholat Jumat itu ya emang di hari libur. Emang tapi setiap hari Jumat saya sebulan 2 kali diizinkan, Bu, soalnya ada jam belajar di rumah sakit. Jadi setiap Jumat itu ya pergi jam 10 baru bisa sampai di masjid. Nah, kemudian juga di sini suasananya juga beda dengan Indonesia. Indonesia ramai, Bu ya. Kemudian juga kangen keluarga. Ya. Kemudian di sini yang sulit ya karena komunikasi bahasa juga, Bu. Karena walaupun kita sudah melaksanakan pendidikan selama 1 tahun maupun 2 tahun, namun tetap bahasa di sini masih cukup sulit. Secara umum kita mengerti, namun di sini kan ada tingkatan bahasanya lagi, Bu. Yang itu masih sedang kita pelajari sampai saat ini. Ya, mungkin itu aja sih, Bu, Pak. Oke, silahkan Marina. Apa suka dukanya selama di Jepang nih? Kalau saya kurang lebih sama seperti Bang Hendra. Kalau dari sistem kerja di Jepang itu mungkin lebih, kalau menurut saya sendiri lebih kibishi, Bu, kayak lebih disiplin gitu, Bu. Dan memang tetap sama di Indonesia juga teamwork, di sini juga teamwork. Terus kerja kolaborasi antara perawat, tenaga ahli gizi, dokter itu sama kayak di Indonesia, Bu. Cuman yang membedakannya adalah sarana dan prasarananya, Bu. Mungkin karena negara Jepang ini lebih maju, jadi sarana dan prasarana kesehatan itu memang bagus, Bu. Nah, tapi
skill kita sama Bu, perawat Indonesia sama perawat di Jepang maupun negara lain itu sama Bu skillnya. Wajar sih. Kalau dari segi kehidupan sehari-hari Bu, memang benar tuh, kalau benar kata Bang Hendra, di sini ada 4 musim. Kalau kita kan yang dari negara 2 musim harus beradaptasi dengan yang 4 musim. Ada musim dingin itu benar-benar dingin Bu, dan itu bisa sampai minus gitu kan. Terus kalau musim panas tuh benar-benar panas Bu. Jadi kalau di Indonesia kan panas Bu, tapi panasnya tuh kan kalau malam sejuk ya Bu ya kalau Indonesia. Tapi kalau di sini enggak Bu, panas tapi malam juga panas ya. Iya Bu, panas-panas bengap gitu Bu. Kalau yang musim gugur ya memang cantik lah gitu Bu, merah-merah gitu kan. Terus kalau musim semi itu anget karena kan musim bunga-bunganya bermekaran gitu, jadi agak anget. Yang susah itu Bu pas beradaptasi dengan musim dingin sama musim panas itu kalau saya sendiri pribadi di situ. Iya. Oke. Rina, rasanya kan kemarin kuliahnya juga di tempat yang dingin, belum bisa adaptasi lagi ya? Belum Bu. Dingin loh. Lebih dingin dari situ Bu, lebih dingin dari Bupi. Salju jangan. Padahal masih musim gugur ini Bu. Baru musim winter sih. Oh iya. Nggak apa-apa. Biasanya musim dingin nafsu makan meningkat sepertinya. Atau begitu itu. Bener. Tidurnya meningkat Bu. Tidur meningkat juga ya, malas gerak ya, mager ya. Oke, Hendra, kembali ke Hendra. Iya, siap. Macet Bu. Macet Bu. Macet. Iya. Macet ya. Oke ya, ulang Bu. Ulangin Bu, apa-apa. Silakan Bu. Terkait dengan jam pulang Hendra, yang tadi disampaikan adalah jam 5.45. 5.30 Bu. Maksudnya 5.45 itu ada seminarnya gitu Bu. Oh gitu, 5.30. Itu by the way masuknya jam berapa tuh Hen? Di sini kita care worker ada 4 shift Bu. Jadi ada kalau itu jam 9. Ya. Dari pagi. Dari jam 9 sampai jam 5.30. Jadi yang pulang jam 5.30 itu? Yang nicking apa yang biasa gitu Bu. Oh, jadi Hendra di caregiver-nya ya? Iya. Tapi sebenarnya sama Bu dengan Rina. Oh iya. Sama. Tapi dari caregiver ini bisa jadi perawat, Pak Bu. Oh, oke. Karena ada syarat tadi ya, Dahen. Ya Pak. Karena ada caregiver bisa jadi perawat, tapi ada syaratnya juga. Iya, ada syaratnya Pak. Apa tuh? Nah, jadi sebelumnya saya juga pernah mengikuti meeting di Zoom itu dengan senior. Yang sebelumnya beliau itu mengikuti program sama seperti saya sebagai caregiver. Sebagai caregiver, kemudian saat ini beliau bekerja sebagai kanggoshi atau perawat yang setara dengan perawat Jepang. Nah, jadi kalau syaratnya itu ada 3, Bu, Pak. Yang pertama itu harus lulus ujian kompetensi caregiver. Jadi caregiver di Jepang ini ada ujian kompetensinya juga, Bu, Pak, sama seperti perawat. Hanya bedanya di sini setelah memiliki pengalaman kerja 3 tahun baru bisa mengikuti ujian kompetensi. Nah, apabila dinyatakan lulus ujian kompetensi tersebut, itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua itu harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang N1. Nah, N1 ini level yang paling tinggi gitu, Bu. Nah, yang kemudian yang ketiga ini harus yang ketiga ini STR Jepang. Perawatan Indonesia yang masih aktif. Yang masih aktif. Jadi ada 3 syarat ini. Kalau saya kan STR alhamdulillah kemarin sudah lulus, Pak. Jadi tinggal 2 syarat ini sih. Kaigo caregiver ini harus lulus, kemudian kedua memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang N1. Nah, apabila syaratnya 3 ini terpenuhi, kita bisa mengikuti ujian kompetensi keperawatan di Jepang. Gitu. Hukum Jepang lah. Iya, hukum Jepang. Kalau dinyatakan lulus, kita bisa bekerja sebagai perawat. Oke, Bu, ada lagi, Bu? Terus, Bu?
luar biasa prosesnya yang harus dilewati ya. Iya. Iya. Udah bekerja sekalipun Heeh. tetap aja disuruh belajar ya. Bekerja sambil belajar. Iya. Hanya orang-orang orang-orang yang kuat lah yang bisa sampai ke sana, yang bertahan di sana ya. Masya Allah. Mungkin dilanjutkan mengenai rasanya sebelum Hendra dan Rina juga ada. Nah, Bu, terputus lagi, Bu. Ya, sinyal. Putus, Bu, sinyalnya, Bu. Apa tadi, Bu? Sinyal terputus. Kayaknya saya tinggal di dusun ya sampai. Tidak lah. Tidak. Aduh. Apa maksudnya, Bu? Pertanyaan, Bu? Kan sebelum Hendra dan Marina sudah ada juga ya alumni Baitur Rahim. Ya diantaranya Halimah Tusadiah sama Leni ya, yang kebetulan kedua-duanya pembimbing skripsinya saya. Jadi mereka kontak juga terus sampai saat ini. Alhamdulillah silaturahmi terus terjaga walaupun sudah di dunia mana gitu. Jadi kemarin terakhir 2 minggu lalu, saya 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu lalu Ima lah Halimah itu menghubungi saya, katanya Jepang kemarin sudah membuka diri lagi untuk masuk perawat-perawat ataupun iyalah pokoknya kita yang dari Indonesia dipersilahkan masuk, katanya seperti itu. Sampai yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya, Bu, nanti kalau ada adik-adik tingkat yang ingin ke Jepang, kabarin saja Ima, nanti Ima rekomendasikan, katanya seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan, balik kepada yang seperti disampaikan oleh Hendra dan Marina tadi, katanya masih belum gitu. Nah, kan sampai yang angkatan mujib pun belum berangkat seperti itu. Nah, apakah ada kemungkinan atau apakah peraturan di setiap provinsi yang ada di sana mempunyai kalau kita otonomi daerah ya, apakah seperti itu sehingga ada berbagai persepsi yang menyampaikan bisa dan tidak bisa. Nah, seperti apa kondisinya di sana, Hendra dan Marina? Mungkin karena nyatanya di provinsi masing-masing lah ya, karena si Halimah sendiri menyampaikan udah bisa Bu, udah buka katanya seperti itu, sehingga kita kan bisa juga menyampaikan buat adik-adiknya yang berpeluang berangkat itu, kita bisa follow up apakah benar kesempatan itu sudah dibuka atau belum gitu. Ya silakan Hendra dan Rina. Dari siapa? Dari saya lagi, Bu, dulu. Ya, Hendra. silakan ya. Oh ya. Ya, kalau terkait sudah dibuka atau belum di sini, Bu, ya. 1 bulan yang lalu kalau tidak salah itu ada dari Indonesia. Ini program Tokutegino yang emang sudah dibuka sih, Bu. Sudah dibuka. Bahkan saya kan mengikuti beberapa blog Indonesia di Facebook, itu mereka sharing bahwa mereka sudah bisa sampai di Jepang dengan syarat di sini mereka tentunya dengan memiliki data kesehatan harus sehat, kemudian tidak terinfeksi virus, kemudian juga ya itu aja sih, Bu. Ya, kemudian tapi yang dari Indonesia yang 17 orang yang 1 bulan yang lalu itu, sekitar 1 bulan yang lalu, sebelumnya mereka dinyatakan negatif, tetapi setelah tiba di Jepang mereka dinyatakan positif. Nah, ya, jadi mereka dikarantina. Nah, kemudian kalau mengenai masalah apakah di sini kebijakan masing-masing daerah berbeda, menurut saya sih karena di sini pusat dari luar negeri itu cuma ada 2, Bu, ya, di Osaka sama dengan ada 3, Osaka, Haneda, sama Narita, tempat mendarat bagi internasional, Bu, ya. Mungkin secara informasinya secara detail mungkin saya tidak begitu paham, Bu, ya.
Cuman dari beberapa cerita cerita grup mereka ada yang dari Indonesia sudah sampai di Jepang gitu. Cuma kalau untuk program EPA kemungkinan karena mereka kan jumlahnya cukup besar Bu ya, yang berangkat ada sekitar 300 sekian, ada kemungkinan dari pihak Jepangnya mungkin khawatir karena banyaknya 300 orang itu apakah satu dari 300 orang itu membawa virus atau tidak. Mungkin itu aja sih Bu. Artinya dia melihat-lihat ini juga sepertinya ya, kelasnya kelas banyak atau tidak gitu sepertinya ya, karena kalau ketika sudah kelas besar tentu menjadi angka besar pula bagi catatan mereka di sana kan. Iya, apalagi sekarang ini kan sudah mulai meningkat lagi Bu coronavirus di Jepang. Oh ya, naik lagi Bu, karena di sini mulai dingin lagi Bu. Mulai masuk musim dingin. Iya. Jadi pada kelayapan ya Om COVID-nya ya. Iya. Suka dingin-dingin COVID-nya. Iya, memang iya dia suka yang lembab ya. Ketika panas dia nggak berani, artinya kelenger dia katanya seperti itu. Daya tahannya menurun lah gitu Bu ya. Iya, artinya dari kita sendirilah ya yang harus mempersiapkan dalam kondisi dingin ini harusnya seperti apa tubuh kita sehingga peluang atau resiko yang kitanya minim ya, artinya seperti itu kan. Iya. Oke, Marina, saya tadi agak-agak gagal fokus. Saya lihat ada teman baru sepertinya di depanmu itu. Yang putih-putih itu. Apakah itu ciri-ciri boneka Jepang atau ciri khasnya boneka Jepang apa gimana tuh? Enggak sih Bu, boneka biasa aja sih Bu. Dingin dia Bu, pegang gitu. Ya kayaknya bukan Pak Rino, sepertinya spesial banget itu Yeah. boneka gitu tentu. Ada tanda tanya siapa yang ngasih kayak gitu, apa dikasih? Ya tentu ini ya. Oke, selanjutnya mengenai pertanyaan selanjutnya. Nah, ini artinya kan kalau dihitung jari, kita masih sedikit sekali teman-teman alumni, baik alumni escape nurse-nya ya, ke Jepang artinya. Ada tidak dari Hendra, Marina, upaya ataupun himbauan lah, ataupun informasi untuk bisa menarik teman-teman, yuk ke Jepang yuk, karena di Indonesia kan bisa dibilang pekerjaan itu khususnya Jambi sudah minim lapangan itu kan. Yuk ajak gitu, maksud saya, harapan saya Hendra, Marina, perwakilan alumni, ajak deh, himbau lah teman-temannya, adik-adiknya untuk yuk sama-sama kita ke Jepang yuk, kita salurkan nih, kita tuangkan nih kompetensi yang udah kita dapat dari kampus, dari Indonesia, sehingga kita juga dianggap mampu bersaing keluar gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan, karena kan kebetulan ini vlog yang subscribe dan view-nya banyak. Jadi artinya ini akan ditonton oleh banyak khalayak umum, artinya kan tolong bantu kita sehingga angka lulusan itu, angka alumni itu masa tunggu kerjanya nggak lama. Karena kenapa seperti itu saya sampaikan, keterkaitan lulusan, lamanya alumni mendapat pekerjaan akan ada kaitannya dengan evaluasi akreditasi. Nah, mungkin bantu kami dari institusi menyampaikan kepada adik-adiknya ataupun teman-temannya
daripada nggak ngapa-ngapain di sini di Indonesia, khususnya di Jambi, ataupun cuman hanya PKS, yuk ke Jepang gitu kan, dengan kondisi sampaikan, oh di Jepang tuh nggak ada yang aneh-aneh kok, aman kok, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, mungkin silahkan Hendra dan Rina untuk menyampaikan itu sehingga nanti si viewernya Pak Rino juga bisa lihat kondisi Jepang seperti apa. Ya, silahkan Hendra, Rina. Dari siapa dulu, Bu? Oh, silahkan dari Hendra, karena Hendra laki-laki itu harus duluan kayaknya. Kirain mau ganti ya gitu. Ya lah, nanti gantiannya Siap. ada. Ya, di sini himbauan, Bu ya. Mungkin dari segi fasilitas apa namanya ya? Apa namanya? Mungkin dari kita, mungkin dari pengajar ataupun dari institusi, kita cukup menghimbau. Kita sudah menghimbau, tapi sebenarnya itu tidak cukup, Bu, untuk menghimbau yuk kita ke Jepang, yuk bekerja di Jepang. Jadi tugas pendidik itu sebenarnya selain sebagai menghimbau atau mengajak, juga sebagai fasilitator. Menurut saya seperti itu, Bu. Contoh di sini kan program dari Stigba sendiri kan akan melaksanakan program magang ke Jepang, Bu ya. Berarti kan dari Stigba sudah memfasilitator bagi mahasiswanya untuk bekerja di Jepang. Nah, itu hal yang bagus menurut saya. Nah, kemudian tidak hanya itu, apa namanya? Dari tempat saya pun juga, Bu, di rumah sakit saya, di fasilitas tempat panti jompo saya di sini, insya Allah pada bulan 3 tahun depan akan menerima mahasiswa magang Indonesia. Program sama-sama seperti yang akan dilaksanakan di Stigba. Hanya bedanya, kalau yang saya dengar, itu 1 tahun, Bu ya. Magangnya. Kalau mahasiswa, kalau magang biasanya 1 tahun. Kalau di sini rencananya hanya 6 bulan, Bu. Oh. 6 bulan, iya. Menurut saya sih 1 tahun cukup panjang, Bu ya. Jadi 6 bulan mereka magang di Jepang. 1 semester lah. Iya, mereka pulang ke Indonesia, kemudian mereka bisa lanjut lagi bekerja di Jepang. Nah, kemudian kalau mengenai tidak hanya dari Stigba, dari institusinya memfasilitasi seperti magang, namun sini juga kan harusnya memfasilitasi bagi para alumni. Di sini kan kita kan memfasilitasi khusus untuk para mahasiswanya, Bu ya, Pak ya. Ya, kalau untuk alumninya kita bisa menghimbau seperti mengikuti program pemerintah BP2MI ataupun mengikuti dari lembaga-lembaga swasta gitu, Bu, seperti PT maupun yang lainnya untuk bisa berangkat di Jepang. Iya. Itu aja sih, Bu. Mungkin dari Stigba juga mau mengadakan kegiatan apa namanya? Tapi di Jambi sudah ada kursus bahasa Jepang, Bu ya? Kalau di Stigba sejauh ini memang mata kuliah. Kalau kursusnya betul, saya memang mungkin tipikal karena belum ngeh dengan yang namanya Jepang. Ya saya kalau belum ada keinginan, saya belum memperhatikan. Nah, itu tipikal saya. Artinya saya misalnya saya kepengennya saya ke ini lagi deh, saya belum ke Kalimantan misalnya. Saya akan care dengan segala informasi tentang Kalimantan, cari informasi bla 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 sehingga saya akan berpeluang ke sana gitu. Nah, saya sampai saat ini jujur belum ada itulah ya, mungkin motivasinya belum tinggi untuk keluar negeri karena masih cinta Indonesia. Bukan artinya nggak pengen bertualang, cuman ada misi yang akan saya jalani dari satu provinsi ke provinsi lain. Ya, jadi kalau keluar belum dulu lah gitu, nah kan. Nah, itu mungkin yang membuat saya jadi low motivation. Nah, makanya kalau saya kan nggak ngehnya, jadi sehingga nggak tahu lingkungan atau sarana dan prasarana menuju ke Jepang itu paling ya taunya terkait dengan dari Depnaker itu gitu kan. Kalau yang kursusnya sendiri di Jambi belum ini sih, belum paham, belum tahu juga. Cuman ya anak-anak, yuk kursus bahasa Jepang, yuk lihat
lihat mahasiswa Mami itu yang ternyata ke Jepang dengan bahasa ininya enak kayaknya. Saya enak mendengarnya, tapi untuk mengucapkannya rasa Allahu Akbar. Kayaknya lidah saya belum terlalu lentur untuk menghadapi itu bahasa gitu. Nah, makanya kayaknya aduh ya Allah, tunggulah dulu gitu kalau untuk bahasa Inggris saja Pak Rino kita yes no ya Pak Rino ya. I don't like, I like. Ya Allah, mungkin dari Marina silahkan mau dibantu apa mengajak para alumni lah, angkatanmu kan masih banyak juga ya yang belum, lumayan, kalau dibilang banyak enggak, lumayan ada kan yang mau betah di Indonesia aja deh, ataupun orang tua nggak ngizinkan karena jauh, kekhawatiran dengan apa namanya tenaga kerja, mikirnya kan tenaga kerja Indonesia ya, yang takutnya ada apa yang nggak legal, ilegal lah ya. Takutnya seperti itu, para pemikiran orang tua masih seperti itu loh gitu. Iya. Ya Rina silakan. Kalau dari saya sendiri, jadi kalau program perawat atau tenaga kerja Indonesia ke Jepang itu Bu, ada beberapa macam jalurnya. Nah, kalau yang untuk EPA ini sendiri, jadi G2G namanya Bu, dari pemerintah ke pemerintah. Ada yang namanya dari pemerintah ke perusahaan langsung, ada yang perusahaan sama perusahaan. Jadi buat adik-adik, program G2G ini adalah program yang menurut saya sendiri sangat bagus dan aman. Karena memang di bawah naungan pemerintah Indonesia sendiri. Jadi pemerintah sama pemerintah. Terus untuk gimana yang paling penting menurut saya, kita memang harus siap fisik, mental, spiritual. Untuk fisik, kita kerja di Jepang itu minimal kerja itu 8 jam Bu, dan 1 jam itu masuk untuk istirahat. Selebihnya bisa lembur. Kalau kita bilang zanggyo gitu Bu ya. Nah, lembur itu beda lagi biasanya kan Bu. Itu hitungannya beda lagi. Kita tahu di Jepang ini kalau bekerja memang orangnya giat kerja. Jadi fisiknya memang harus usahakan kita siap fisik. Terus kalau untuk mentalnya, karena itu tadi jauh dari keluarga, jauh dari negara kita sendiri, kita beradaptasi dengan orang-orang baru yang semuanya itu berbahasa berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, dari situ kita beradaptasi dengan lingkungan kerja, beradaptasi dengan teman-teman baru yang orang asing, rekan kerja kita orang asing. Nah, disitulah kita mental kita diuji. Terus untuk yang spiritualnya, kita tahu kalau Jepang itu adalah negara dengan kebanyakan Shinto atau nggak beragama gitu kan. Kalaupun ada agamanya, agama orang Jepang itu kebanyakan Shinto. Ada juga yang Kristen, ada juga yang Buddha gitu ada. Tapi kita yang Islam itu sangat minoritas Bu. Nah, disinilah kita diuji bahwasanya tidak setiap tempat itu ada masjid. Kalau di Indonesia kan itu banyak tuh masjid, kita bebas masjid mau sholat, atau tempat ibadah pun kita bisa di kampus atau di tempat kerja bisa sholat gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu sendiri kita nggak bisa seperti itu. Jadi di tempat kerja kita itu kita harus nanya dulu, bisa nggak kita sholat, disediakan nggak tempat sholat. Karena setiap tempat kerja beda-beda. Mungkin kalau di tempat Bang Hendra itu sama ya Bang ya, bisa disediakan tempat sholat ya Bang ya? Ya, alhamdulillah disediakan. Alhamdulillah disediakan. Ada Bu, teman saya yang kerja di provinsi lain, di tempat kerja lain itu nggak disediakan Bu untuk sholat. Jadi memang kita kalau mau sholat itu harus dikodo gitu kan. Jadi memang disitulah bagi adik kita harus siapnya di situ. Belum lagi biaya, biaya hidup ya nanti ngerti sendiri lah kalau udah nyampe. Itulah. Iya. Itu kalau menurut menyesuaikan saya dengan yang diterima ya, Marina. Menyesuaikan Bu. Itu paling penting, adaptasi. Iya. Artinya dengan sedikitnya tempat ibadah ataupun di tempat bekerja juga sarana dan prasarananya tidak selalu menunjang,
Artinya kita yang pendatang ini harus kuat-kuat iman ya. Iya benar Bu. Jangan pergi ke Jepang dengan Muslim pulangnya tidak jelas apa agamanya gara-gara mengikuti di sana ya. Astagfirullah, tidak tahu lagi. Apalagi seperti Hendra mau sholat Jumat ya. Iya. Rina? Kembali ke individu lagi. Iya, benar. Benar. Sebenarnya nggak jauh-jauh ke Jepang pun di Indonesia juga ada pun masjid belakang rumah misalnya kalau nggak ada niat untuk sholat nggak juga ya, nggak mesti ke Jepang pun di Indonesia juga banyak kondisi seperti itu. Nyindes ayo. Dengan nggak tahu Pak Rino. Nggak Pak Rino, sadar diri aja. Ya Allah ya Robi. Nah, terakhir lah Pak Rino ya, kasihan mereka udah tengah malam, udah mau mendekati malam kan. Iya. Apa mungkin yang bisa kita, Pak Rino tengah-tengah malam pakai tepuk-tepukan pula. Nyamuk. Tunggu dulu, keingatan di sana ada nyamuk nggak? Di Jepang ada nyamuk nggak? Ada Bu. Ada lah. Ada. Ada kecoa juga Bu. Kayak aduh pula nyamuk luar negeri beda-beda. Mana tahu karena dingin ya nggak ada Pak Rino. Biasanya kan di daerah dingin nyamuk bisa dibilang berkurang gitu kan. Oh ya, ya, kalau dingin berkurang Bu. Iya ya, berarti sama Tergantung lah ya. musim. Setipe. Iya, itu Pak Rino, Pak Rino seuzon aja. Nah, yang terakhir saya sampaikan tadi, saya bilang terakhir ya pertanyaannya, kan gitu, bukan pertanyaan kalau saat ini. Terakhir saya adalah agar kami mempunyai kebanggaan tersendiri, kami dosen-dosen Stigba khususnya dan pada umumnya kampus Stigba, bisa nggak sampaikan ke kami dan nanti yang mendengar apa sih yang kamu dapatkan dari kampus Stigba? Apakah kamu bangga? Apakah kamu bagaimana dengan dosen-dosennya? Bagaimana dengan kultur ya, dengan semualah segala sesuatu tentang Stigba lah mohon disampaikan ke teman-teman ataupun nanti viewernya Pak Rino sehingga Mbak itu begini loh, nggak ada yang aneh-aneh atau apa sih lah kan disampaikan saat ini sehingga ini pun nanti kedepannya mungkin bisa jadi media informasi dan promosi ya buat Stigba sendiri bahwasanya Stigba itu alumni sudah go internasional gitu. Yuk silakan. Sekarang Hendra udah ini dia udah protes Hendra terus. Udah dari Marina dulu deh kalau gitu. Lama Marina ya betul. Ya. Rina. Silakan Marina. Buat Stigba ya Bu ya. Iya. Kesan, kalau buat saya kan udah tadi pesan dan kesan ya. Untuk buat Stigba selama ini 4 tahun saya menempuh pendidikan S1 keperawatan. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada para dosen dan juga para semua yang terkait di dalamnya. Di Stigba sendiri saya termasuk salah satu yang pernah ikut berorganisasi. Jadi di situ saya mengambil hikmahnya bahwasanya dalam berorganisasi itu kita tahu ada atasan, ada bawahan, ada yang setara dengan kita, rekan kita. Cara beradaptasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, sesama rekan kerja itu penting, sangat penting. Di Jepang pun juga sama seperti itu. Kembali ke diri kita, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita, apalagi yang menjadi kendala di sini adalah bahasa. Jadi, gimana kita berbahasa dengan atasan, dengan rekan dan bawahan gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi saya mengambil hikmahnya dari situ, Bu. Dari saya berorganisasi di Stigba, saya ambil hikmahnya di situ.
Terus di Stigba saya diajarkan juga bagaimana kita tetap sholat setelah istirahat. Itu kan kalau kita kuliah itu kita istirahat di bawah di masjid. Nah, di situ saya ambil hikmahnya bahwasanya ketika sibuk-sibuknya kerja kita luangkan waktu untuk sholat. Gitu. Terus di Stigba juga kita kan diajarkan untuk ikut senam. Iya, udah sibuk lupa saya. Itu ada nggak sih senam kan Bu? Enggak ya? Zamanmu ada Lupa senam saya. ya, zaman Iya. sekarang nggak ada lagi senamnya. Lapangan ada lagi. Ingat senam di Ada. pelatihan itu dia. Iya, iya, Iya. benar. Apa namanya yang grup bukan apa namanya 165-nya itu Pak. Oh, pagi. ISD ya. Ya tuh Hendra tuh tahu tuh. Pagi ya. Pagi ya. Semangat paginya ya, Oh. Iya Bu, Rina ya. benar Bu. Sehingga itu menjadi motivasi buat kita ya. Motivasi bagi saya Bu. Oke. Terima kasih Marina. Nah, Hendra, saya kepengennya kamu menggunakan bahasa Jepang karena dari tadi udah bahasa Indonesia aja. Saya pengen juga lah ada bahasa Jepangnya. Nanti kata orang yang mendengarkan entah iya entah enggak dari Jepang, mana tahu dari Indonesia doang. Nah, sekarang buktikan kamu dengan bahasa Jepangmu sehingga oh iya nih. Tapi jangan lupa di endingnya ditranslate, nanti nggak ada yang paham saya dan Pak Rino. Aduh, Kalau parah, ya siap-siap. kalau parah mah mungkin kayak little yes lah kan. Kalau saya nanti apalah Hendra. Oke, silakan Hendra. Ini kayak tes aja jadinya Bu, pakai bahasa Jepang. Tanya jawab aja. Enggak. Ya. Minasan, anata no chance wo sukute kudasai. Jinsei wa ikai desu. Ippang teki ni motomo toku ni unten shitai hito wa nanika o shitai to aite nozomu hito desu. Ya, artinya di bawah ini ya, Bu. Ya. Ya, jadi artinya anata no chance wo sukute kudasai. Buatlah kesempatan kamu sendiri. Jinsei wa kikai desu. Kehidupan adalah kesempatan. Jadi bagi teman-teman, buatlah kesempatan sendiri. Kehidupan itu adalah kesempatan. Terutama bagi teman-teman yang usianya masih sekitar 20-an ya, masih mahasiswa maupun yang alumni, buat kesempatan. Karena usia-usia 20 tahun itu kan emang masa-masanya kita untuk capek, lelah, untuk bereksperimen, untuk gagal, itu hal yang wajar. Kemudian, nani kao shitai to aite nozomu hito desu. Itu adalah orang-orang yang berani untuk melangkah, untuk mengambil kesempatan tersebut. Ya, jadi intinya bagi teman-teman harus berani mengambil kesempatan, khususnya yang ingin bekerja di luar negeri, ambil kesempatan. Karena saat umur 20 tahun ini adalah untuk belajar, bereksperimen, untuk gagal. Dan jadi saat usia kita di atas 25 tahun ataupun di atas 30 tahun, kita tidak menyesali umur kita yang telah kita lalui saat usia 20 tahun tersebut. Itu aja sih, Bu, Pak. Terima kasih Hendra. Terus gimana dengan Stigba? Apa kesannya? Iya. Oh iya. Jadi selama kesan saya selama kuliah di Stigba kurang lebih 5 tahun lebih ya, hampir 6 tahun ya Bu ya, dengan nurse. Alhamdulillah selama Stigba saya bangga menjadi alumni Stikes Baitur Rahim Jambi. Di sana saya tidak hanya memperoleh ilmu atau pendidikan intelektual saja, tapi saya juga memperoleh pendidikan secara emosional dan spiritual. Seperti kita ketahui kan di Stigba, setiap mahasiswa baru maupun pegawai di Stigba, Stikes Baitur Rahim Jambi, diwajibkan untuk mengikuti training ESQ, Emotional Spiritual Question ya. Jadi sana dari training ESQ tersebut untuk mahasiswanya diajarkan bagaimana kita untuk mengenal Tuhan, mengenal siapa diri kita, kemana tujuan hidup kita. Nah, kemudian tidak hanya itu, para pengajar di Stikes Baitur Rahim Jambi pun sekarang telah S2 maupun S3 Bu ya, Pak ya. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi untuk tenaga pendidiknya pun sekarang sudah lebih profesional. Nah, kemudian kesan di Stigba juga selain dari ilmu pendidikan intelektual, kemudian emosional spiritual,
Kemudian di sana juga saya mampu untuk pengembangan diri ya Bu, karena di sana saya ikut beberapa organisasi sehingga saya dapat mengenal baik dari lingkungan Stikes Baitur Rahim Jambi maupun dari luar Stikes Baitur Rahim Jambi, sehingga itu berguna bagi kita untuk bekerja sebagai pengalaman kerja. Hanya sih, Bu. Terima kasih Hendra, Marina. Kata Fadli kemarin bahasa Jepangnya semangat adalah ganbate ya. Apa ya? Yes. Ya, Ganbate. Gawate. Gambaro. Gambaro ya. Gambaro lebih mengajak. Gitu. Gambaro ya. Oh, itu. Terima kasih. Ya Allah, luar biasa. Oke, Pak Rino, mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan, tanya-tanya, sharing dari Hendra dan Rina. Ya. Mudah-mudahan di sana Hendra dan Rina baik-baik saja beserta teman-teman yang dari Jambi khususnya. Jaga nama baik kampus sebagai alumni dan jaga nama baik keluarga juga tentunya. Ya, siap. Tetap ganbate. Ganbate. Ya. Mas. Ya, mumpung masih muda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rin. Terima kasih Bu Dwi, banyak masukan, berbagi, bercerita ya, terkait tentang prodi kita, silaturahmi ya. Buat Farah ada apa ya? Ada pertanyaan Farah? Shashin otorimasyo, senpai. Hai. Boy, foto dulu Bu sebelum ditutup. Itu. Nah ini apa Farah? Ishoni shashin otorimasyo, Pak. Ambil foto bersama Pak katanya. Oh, aja foto sama. Kayak mana nih gayanya? Ya, sip. Oke. Sip. Udah ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi sih buat saya, bukan pertanyaan sih, sharing. Jadi untuk batasan umur tidak ada ya masuk jadi caregiver atau perawat, ada ya? Kira-kira berapa waktu berapa? Kalau nggak salah dari 18 tahun, kalau untuk caregiver 18 sampai 35 kalau tidak salah. Kalau untuk perawat itu sampai 33 atau 32 Pak. Jadi sekitar 35 ke bawah gitu. Berarti saya nggak bisa, umur saya 36. Apalagi duit kan. Aduh. Intinya saya berterima kasih buat Hendra, buat Rina memfasilitasi, menyediakan waktu sharing buat kegiatan kita di sini, dan juga saya membuat konten ini adalah berbagi buat alumni karena saya pinginnya edukasi buat menyebarkan yang terbaik buat alumni kita dan para perawat kita menjadi lebih baik. Ya selama ini kan perawat kita bekerja, mau maaf ya, ada yang TKS lah, honor lah, ya dari gaji sekitar ada di bawah 1 juta lah, ada 500.000 ke bawah lah, dan bla bla bla. Sebenarnya bisa kita pergi ke Jepang, cuman keinginan kita sendiri mau atau tidak, sebenarnya, ya kan? Sebenarnya tidak ada yang bodoh, ya. Cuma keinginan kita sendiri mau serius atau tidak. Ya kan? Karena faktor orang Melayu, orang Indonesia nih kebanyakan sifatnya sifat M. Malas dan malas. Maunya besar tapi mau bener kan? Iya. Itu sih sebenarnya buat alumni, para siapapun perawat dimanapun, semuanya keinginan kita sendiri masing-masing, ya. Termasuk saya dan buat si Hendra, Berina kan, semua bisa juga tergantung kita sendiri. Kalau memang mau serius, ya kita harus serius sih sebenarnya. Memang harus fokus, itu intinya sih. Kalau saya lihat dari Hendra, dari Rina, saya tahu kok dari kuliah dari semester 1 sampai semester akhir, saya nampak kuliahnya memang benar-benar serius, memang benar rajin. Dari Kak Hendra saya tahu, serius orangnya, belajar. Apalagi Rina. Kalau Rina tuh, kalau tanya jawab, dijawabnya memang rasional, memang bagus tanya jawabnya. Itulah aku bilang, ini anak ini bisa nih, aku bilang. Kang Peki ya. Saya sebenarnya jujur ya, saya juga kangen sama Rina kemarin. Tiba-tiba Rina sudah sampai ke Jepang kayak gitu kan, sampai kayak gini. Tiba-tiba sudah sampai ke Buana kan, kemana-mana.
kirain anak mami di rumah nggak boleh keluar. Rupanya Spencer di mana ya, bisa gitu kira si Rina. Ya. Nah, saya juga minta izin videonya akan share juga di YouTube saya buat berbagi para alumni ke S1 kan saya pegang banyak kan S1 nggak bisa, kan rupanya S1 bisa. Cuman di kategori caregiver tadi yang dimasukkan gitu. Tapi kalau mau bisa lagi mungkin ada uji kompetensi. Nah, saya pertanyaan lagi nih. Apakah bisa jadi perawat cuma dia S1 tapi harus melakukan UKM dulu ya? Apa pakai akademik dulu seperti itu? Jadi kalau untuk yang awalnya sebagai caregiver itu kan ada syaratnya ada 3 ya Pak ya, memiliki STR. Oh iya. Semuanya S1 sama apalagi satunya lulus KIGO Pak ya. Nah, apabila kita mempunyai 3 syarat tersebut, jadi kita di sekolah lagi maksudnya sekitar 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Di sini sekolah yang dimaksud adalah bukan sekolah formal Pak. Oh gitu. Apa? Maksudnya berarti kan kalau disekolahin di pihak Jepang disediakan gitu. Nah, kalau dari senpai yang saya ikut meeting kemarin itu, Pak, dianya separuh-separuh biayanya. Oh gitu. Jadi bukan sekolah formal, seperti sekolah itu khusus untuk mempelajari bahasa medis gitu, Pak. Untuk persiapan mengikuti ujian kompetensi. 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, jadi kalau sudah mengikuti itu, nanti kita bisa ikut ujian kompetensi yang setara dengan orang Jepang. Oh gitu. Oh iya. Jadi ke aturan Jepang ya gitu men ya. Iya. Oke, terima kasih buat Hendra, buat Rina, kepada Bu Dwi, Bu Pit, masih ada Bu Pit di sana? Ada Ida enggak ya? Oke, terima kasih semuanya atas waktunya ya, masukan, berbagi untuk buat kita semua para alumni dan juga para perawat kita semua. Salam nurse, jangan lupa jaga selalu kesehatan ya. Gabate buat semua di sana ya, sehat selalu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumisai. Selamat istirahat.